Wah, ternyata Karania ini termasuk siswi yang aktif banget ya. Aduh, aku kalau jadi dia, aku udah tipes sekali mungkin. Aku udah tipes 2 kali waktu SMP. Wah. Halo semuanya, selamat datang di podcast SMA Budi Mulya. Tempat di mana kita sharing-sharing tentang kehidupan sehari-hari dan tentunya hal-hal yang bermanfaat. Perkenalkan, nama aku Fatan Muhammad Ridho selaku host pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan kedatangan salah satu narasumber yang tentunya spesial nih. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita sambut aja Karania. Halo Kak. Hai. Nah, Karania boleh perkenalkan diri dulu gak? Mungkin orang-orang yang di rumah belum pada tahu nih. Boleh kok. Oke, perkenalkan, namaku Rania Amira Dewi, biasa dipanggil Rania. Umur aku 16 tahun, tapi 6 hari lagi aku 17 tahun, guys. Oke, jadi Yes. kemungkinan udah 17 ini baru diupload ya. Oh, mungkin. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat gak? Alhamdulillah sehat, baik kok. Ya. Nah, jadi aku bakalan nanya 2 hal ya. Yang pertama ada akademik kamu dan non akademik. Nah, yang akademik dulu ya. Nah, menurut kamu selama kelas 11 ini nih ya, kira-kira udah berapa bulan sih jalan kelas 11? Berapa ya? Udah 6 gak sih? Kan Udah udah 1 6-an ya? semester. Iya. Oke. Yes. Menurut kamu pelajaran apa sih yang benar-benar paling menantang di kelas 11? MTK tingkat lanjut, Oh, itu jujur. susah Jujur susah banget Aduh, sih, spill jujur. dong Kak. Karena aku masih kelas 10 nih. Banyak banget sih materinya menurut aku, karena ada matriks, terus ada bilangan imajiner, kayak bilangan imajinasi gitu loh. Aduh, udah puyeng duluan nih dengernya. Udah puyeng duluan. Nah, tapi menurut kamu itu ada perubahan gak sih selama kelas 10 dan kelas 11 yang signifikan gitu contohnya? Menurutku cara belajarku aja sih yang berubah secara Oh. signifikan. Kalau guru-gurunya cara belajarnya nggak ada cara ngajarnya? Sama aja sih menurut aku, mereka tuh konsisten gitu dari kelas 10 sampai kelas 11, which is good. Cara kamu ngatur waktunya gimana tuh biar nggak bentrok antara tugas sekolah sama kegiatan yang lainnya di rumah? Jujur, aku sukanya nggak tidur sih biar bisa Oh. ini. Iya, jadi kayak aku pulang sekolah, biasanya aku kayak mandi, makan, istirahat, biasanya main game dulu bentar. Terus kalau aku ada tugas atau ada ujian gitu, aku biasanya sukanya ngerjain malam-malam karena sepi gitu bawaannya gitu kan. Nanti aku tidurnya paling jam 3, jam 2 gitu. Wah, gila sih. Ya. Oh ya, kira-kira gamenya apa tuh kalau boleh tahu? Gamenya Mobile Legends, bang jujur. Oh, Mobile jujur. Legends. Iya. Katanya top ya? Top apa nih? Top Lilia Banten. Oh, aduh. Aduh, Gimana ya ngomongnya ya? gimana Boleh ya? kali ya? Boleh kali. Nah, tapi kamu pernah gak sih ngerasa stres soal akademik? Terus cara kamu ngatasinnya kira-kira gimana? Pernah dong, stres karena akademik. Pernah ada waktu dimana aku tuh pulang sekolah tuh bengong, terus aku nangis gitu karena kayak capek banget. Ada kegiatan Secapek itu jadi kelas 11. secapek itu sih, mungkin karena aku belum beradaptasi ya. Kayak ada lomba yang harus dikejar, ada pelajaran juga yang harus dikejar. Tapi cara aku nenanginnya biasanya sih aku satu-satu dulu aja ngerjainnya gitu. Tahap per tahap ya berarti. Yes, step by step biar nggak overwhelmed. Kalau menurut kamu guru yang paling berpengaruh selama kelas 11 itu siapa nih? Guru yang paling berpengaruh dalam kayak influence aku atau Iya. kayak dalam apa nih? Oh, dalam influence. Jujur ini dari kelas 10 masih belum berubah sih menurut aku, Bu Iva. Oh, Bu Iva. Bu Iva, I love you Bu Oke. Iva, jujur, karena beliau kan mentor lomba aku juga yang debat Oh, iya. kan. Itu kayak aku suka setelah latihan debat tuh aku suka ngobrol sama Bu Iva gitu, kayak tentang apa aja gitu. Dia talk gak nih? Deep talk sih Oh. kadang-kadang. Iya. Tapi lebih efektif menurut kamu ya, lebih efektif belajar sendiri atau kelompok? Kalau pertanyaan itu sih menurut aku tergantung ya, karena kadang aku tuh suka belajar sama teman-teman aku. Cuman aku tuh ngerasa kalau diri aku ini tuh lebih oke kalau belajar sendiri ya. Karena suka terdistract kan kalau Iya, bareng-bareng. kalau suka jadi tiba-tiba cerita kayak lo tahu nggak bener sih? banget gitu. Lo denger nggak sih kayak gitu loh. Kalau Jatuhnya belajar gibah ya, bukan belajar. jatuhnya sih jatuhnya. Oke. Nah, pernah dapat nilai jelek gak nih kira-kira? Pernah sih waktu awal-awal kelas 10 sih aku dapat Pelajaran nilai apa jelek. tuh? Spill dong.
Aku kayaknya lupa deh, cuman aku ingetnya waktu itu ulangan harian, terus aku kayak nggak bisa ngebalance waktu, jadinya aku nggak belajar. Oh, Jadi nilaiku kayak paham 50 banget apa sih. 60 gitu. Itu jujur jeblok. Jujur jeblok, jujur, izin. Target akademik kamu selama kelas 11 apa nih kira-kira? Target akademik aku sih bisa dapat nilai rata-rata 91 sih. Karena Oh, oke. kemarin dapatnya 89 sih, Oh, kurang oke. lebih. Iya. Sekarang aku bakal beralih ke yang non akademiknya dulu nih ya. Nah, kegiatan non akademik apa yang kamu paling suka di kelas 11? Kegiatan yang paling aku suka di kelas 11 tuh paling kayak debat, terus mungkin ngedit-ngedit film ya, buat short film. Itu kegiatan yang menurut aku kayak satu dayung dua pulau terlampaui, karena kan buat sekalian lomba dan itu juga aku enjoy ngelakuinnya. Nge-recharge energi ya? Iya, Ya, jujur. for your information, Karania ini jago banget debat. Jujur. Sumpah. Kenapa sih Kak alasannya suka debat? Karena dari kecil sebenarnya aku diajarin sama bunda aku sih kayak Oh, lebih gitu. ke kayak kamu mau makan apa sih hari ini, bukan kayak kamu hari ini makan ini ya. Jadi aku tuh terlatih buat berpikir kritis kayak maunya Oh, makan apa gimana gitu. Aku Udah juga dilatih. sering debat sama bunda aku sih sampai sekarang. Kalau aku ke sekolah biasanya aku kalau di mobil tuh suka debat gitu sih sama bunda. Berarti keturunannya ya. Keturunannya bisa dibilang. Berarti dari kecil banget ya debatnya ya? Kira-kira dari umur berapa, masih inget gak? Dari umur berapa ya? Pokoknya aku tuh kan SD suka ditinggal bunda aku. Palingan SD kelas 3 waktu aku udah pindah ke sini sih. Karena Oh. bunda aku udah jadi full time mom di rumah. Oh. Terus itu jadi lebih banyak waktu buat ngobrol sama aku. Kira-kira tujuan apa sih yang kamu mau raih dari debat ini? Aku pengen juara lomba nasional sih biar Oh. bisa masuk hukum UGM. Amin. 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 Nah, kamu pernah struggle gak sih selama debat kayak lomba-lomba debat kayak gini tuh? Jujur Jujur pernah izin. banget ya izin. Itu waktu aku pertama kelas 10 nih. Aku kan baru pertama terjun di debat-debat ini ya. Itu aku struggle banget, sempet dibilang kayak kura-kura juga progresnya. Karena emang selama itu progresnya aku. Terus itu aku kayak terpukul, mungkin nangis, tapi habis itu aku come back stronger lah. Oke. Cara nyelesainnya gimana tuh kalau boleh tahu? Cara nyelesainnya sih aku yang pertama aku keluarin semua emosi negatif aku dulu. Terus besokannya waktu ada latihan lomba debat lagi, itu aku fokusin diri aku. Misal aku punya target nih, ngomong harus 5 menit tanpa jeda atau tanpa apapun itu aku paksa diri aku biar bisa ngomong sebanyak itu. Oke, berarti bisa jadi contoh nih ya yang pengen belajar debat mungkin di rumah. Nah, terus juga soal film nih. Kemarin Film. apa ya? Juara berapa deh kemarin? Yang di Budi Luhur juara 2. Oh, keren banget. Runner up ya berarti. Runner up. Awal mula tahu lombanya itu dari mana? Awal mula tahu lombanya tuh karena dikasih tahu Janeta sih. Oh ya, aku lupa. Juara 3 sebenarnya yang di Budi Luhur. Juara Iya 3. lupa. Kayak yang di FLS 3N juga juara 3. Oke. Iya. Jadi taunya dari Kak Janeta doang atau dari guru-guru lain yang mungkin nyuruh kamu gitu untuk ikut karena kamu berpotensi? Kalau yang FLS 3N sih aku waktu itu dipanggil sama Budinia untuk bareng-bareng sama Alicia Janeta. Kalau yang Budi Luhur itu kebetulan Janeta kan ketua OSIS ya. Dia datang ke aku sambil bawa poster gede banget, terus dia ngomong, "Ih Rani, ada lomba short film nih, ayo kita ikut." Kayak gitu sih. Nah, menurut kamu proses kamu selama syuting dan edit itu kira-kira gimana nih? Suka dan dukanya? Jujur kayak kalau suka dan dukanya tuh aku lewatin bareng-bareng, terlebih sama Alicia sama Janeta, itu teammates favorit aku. Alicia sama Janeta, kalau kamu denger ini, I love you so much. Jujur stay with me dari FLS 3N sampai lomba di Budi Luhur. Untuk prosesnya sendiri tuh menurut aku bertahap ya, karena waktu FLS 3N tuh kayaknya nggak seintens yang di Budi Luhur sih. Bener banget. Yang di Budi Luhur tuh aku bersama tim aku, Janeta, Alicia, Khalil, Kairan, Safaras, kita berangkat jam 5 subuh udah di Wah. Puri Beta. Wah, Kita capcus ke Ancol cuman buat ngetik beberapa scene di film gitu. oke. Nah, terus cerita itu tentang apa tuh filmnya kalau boleh tahu? Yang FLS 3N atau Iya. yang Budi Luhur? Dua-duanya, yang pertama dulu deh ya. Kalau yang FLS 3N tuh ceritanya tentang Mandalika, gadis yang piatu dan bisa dibilang fatherless ya, karena ayahnya tuh pergi. Dia tuh suka fotografi, tapi kebetulan dia juga ada trauma sama fotografi. Tapi endingnya dia bisa kayak apa ya? Dia bisa
conquer ketakutannya itu, dan akhirnya dia comeback stronger. Kalau untuk yang Budi Luhur itu ceritanya tentang Nala, gadis yang nggak bisa ngomong nih, dan laki-laki yang namanya Arga. Nah, mereka tuh sebenarnya temenan, tapi Arga ini iri sama Nala karena meskipun dia punya kekurangan, si Nala ini tuh tetap bisa bersinar. Jadi Arga ini melakukan hal yang seharusnya nggak dia lakukan, dicurilah karyanya karena Arga menganggap kalau Nala ini nggak bisa membela diri, nggak bisa ngomong. Tapi endingnya Nala tetap menang dan Arga nyadarin kesalahannya dan mereka temenan lagi deh. Jadi jangan kayak Arga nih ya. Jangan kayak Arga ya guys, gak baik, gak baik. Jangan baik. Kenapa bisa pilih tema itu atau kepikiran gitu hal itu? Yang dulunya. Ya, yang pertama dulu. Kalau yang pertama dari Budinia, thank you so much Budinia udah ngasih ide dan udah ngedorong aku dan teman-temanku yang lain buat ikut short film. Dan yang kedua itu karena kebetulan aku lagi bengong. Terus aku kepikiran, iya ya, kenapa nggak kayak gini ya filmnya? Karena fun fact, aku tuh suka banget brainstorming waktu lagi bengong. Karena menurut aku tuh kayak flow state gitu loh. Aku reach flow state gitu. Jujur kalau buat proses-prosesnya gitu kamu struggle-nya mungkin ada apa enggak nih? Proses kayak misal kayak editing mungkin kamu capek banget, atau mungkin pas lagi take kayak aduh ini gimana atau ada yang rusak atau semacamnya, itu gimana? Jujur kalau struggle di semua step ada, cuman yang paling gede struggle itu waktu editing. Karena aku one man crew ya, kalau editing aku yang edit dari awal sampai akhir. Itu kalau nggak salah aku seminggu nggak tidur. Bukan nggak tidur seminggu ya, enggak maksudnya. Oke, kayak juga nih. Aku pulang sekolah, terus aku ngerjain ini tuh bisa sampai jam 5 pagi. Astaga. Terus tadi aku tidur bentar nih sampai biasanya jam 10. Sekolah nanti diulang lagi gitu. Itu struggle banget sih, cuman aku bisa dibilang enjoy, dan aku sebenarnya udah muak banget sama film aku karena aku udah ngulang-ngulang banget. Dan bunda aku tuh suka masuk ke kamar aku terus ngomong kayak, kenapa sih kok belum selesai, ngapain aja dari tadi tuh belum kena kayak sebagai orang tua pasti ya agak kita juga khawatir sih. Jadi itu struggle terbesar aku selama short film gitu, ngedit dari awal sampai akhirnya. Karena for your information, aku kan nge-follow IG-nya nih. Wah. Jam 5 guys, jam 5 masih standby, masih ngedit, bener-bener kayak Jujur. aku yang ngelihatnya aja kayak wah, stres banget. Iya, cuman this is all I gotta do. Ya, harus. Perasaannya nih setelah diumumin kalau kamu ternyata juara 3, itu gimana perasaan? Setelah 3 besar gitu. Perasaannya sih bahagia terus lega sih. Karena kebetulan waktu diumumin tuh aku kayaknya lagi lomba debat deh. Lagi lomba debat, lagi nunggu semifinalis atau final. Wah, gitu. Dapat pengumuman itu aku langsung kayak alhamdulillah udah lega sih, lega. Terus juga kalau kamu ikutin organisasi atau eskul gitu gak sih? Kalau organisasi aku mungkin student eco blue, student eco leader, dan untuk eskul sih aku ikutnya lintas literatur yang bagian segmen debatnya. Ya. Kira-kira dari kedua itu yang mana yang paling berkesan buat kamu? Jujur izin. Dua-duanya berkesan banget sih. Jadi kalau disuruh pilih satu tuh kayak nggak bisa. Karena dua-duanya tuh ngebuka opportunity yang gede banget bagi aku. Kalau Eco Blue tuh aku jadi banyak relasi, jadi bisa belajar tentang lingkungan dan dapat opportunity juga buat belajar di luar sekolah. Kalau yang debat itu ya of course itu kayak belahan jiwa aku dari kelas dulu sih. Dia buat nambah-nambah piagam kan ya, buat masuk ke PTN. Jujur iya, amin. Kalau menurut kamu eskul itu penting nggak buat siswa-siswinya nih? Kenapa? Menurut aku sih penting karena itu tuh bisa bikin kalian tuh memanfaatkan waktu dengan baik, dengan hal-hal yang positif dan dengan hal-hal yang memang tuh minat dan bakat kalian. Jadi jangan lupa juga untuk pilih eskul yang emang pas, yang emang klop sama hati sih. Nah, kira-kira kamu punya hobi gak nih? Punya banget sih, punya banget. Sebutin semua nih. Aduh, sebutin gimana semua. Ya? Boleh Semua, dikit sih, nggak banyak banget. Aku suka ngegambar dan aku suka ngelukis juga. Itu favorit aku sih. Lukisan karyanya bagus banget guys. Wah, parah banget. Dan apalagi ya, aku juga itu yang udah aku mention sebelumnya, aku suka ngedit juga. Aku dulu suka ngedit anime gitu sih. Jujur, sama suka ngegame itu aja sih. Cara nyeimbanginnya gimana tuh dari hobi ke sekolah? Apakah ada hubungan apa nggak ada?
Kalau aku nyimbanginnya sih karena Budi Mulia nih sekolah padat banget ya Oke. sampai Sabtu. Biasanya aku ngelakuin hobi tuh malam aja sih, atau enggak waktu hari Minggu biasanya. Ditambah kan kita kan masuk siang ya, jadi mungkin Iya, malamnya lebih panjang gitu. iya malamnya lebih panjang sih. Pengalaman paling seru atau paling absurd pada saat kelas 11 itu apa nih? Paling seru atau paling absurd ya? Iya. Kayaknya yang paling absurd aku nggak bisa sih di sini Oke, sih, karena itu absurd iya. banget, Private aja banget. ya. Stay private aja lah. Kalau yang paling seru mungkin yang recently itu yang ke Jogja kemarin sih, karena itu aku literally sekamar berdelapan sama temen aku. Wah. Jadi keren itu kan kita sebelah sebelahan ya kamarnya, terus aku kayak, guys kita boleh kamarkan aja nggak? Terus kita ke kamar sebelah, Oke. itu kita apa namanya? Sempit-sempitan. ngobrol. Iya, kita ngobrol sampai jam 3 pagi. Itu jam 3 pagi aku udah mau tidur, tiba-tiba temanku di VC sama temanku yang satu lagi kayak, "Hey, kamu ngapain?" gitu kan. Terus aku kayak, aduh berisik banget, sampai diketok-ketok Bu Salma. Maaf ya Bu Oh. Salma. Asli maaf banget Bu Salma. Wah, itu memori yang nggak bisa terlupakan sih pastinya selama masa Iya SMA sih, ini. jujur. Terus kalau menurut kamu pertemanan di kelas 11 ini lebih solid atau lebih individual daripada kelas 10 atau sama aja gitu? Kalau menurut aku waktu kelas 10 mungkin karena baru awal, jadi baru kerasa kayak temennya yang itu-itu aja sih bisa dibilang. Cuman kalau kelas 11 ini kayak lebih luas. Kebetulan waktu kelas 10 tuh circle aku tuh cuma 5 orang. Waktu kelas 11 ini jadi 9 sih nambah. Wah, Nambah gitu, nambah kira-kira open member. member lagi kan nih? Boleh kalau buat kamu open member. Iya, kalau mau. Kalau sekolah ngasih kita kebebasan nih, ngasih kamu deh. Kira-kira apa sih yang kamu pengen lakuin tanpa pelajaran? Jadi masuk sekolah tapi nggak belajar. Iya, yang kamu pengen lakuin di sekolah itu kira-kira apa? Apa ya? Kayaknya udah sering aku lakuin juga sih. Aduh, apa tuh? Ngobrol bareng temen sih, Oke. ya. Oh, itu sih ya udah umum banget. Udah umum banget sih, karena emang seru banget sih ngobrol sama Iya. teman waktu jam pelajaran tuh. Kita Bener banget. ngelingkar di satu meja, terus kita Wah. cerita-cerita. Kadang-kadang juga suka jalan-jalan kayak ke balkon Oh, iya, ngobrol gitu. Aduh, itu memori paling Itu aku suka sih. Jujur sumpah. fave banget. Iya, bener. Fave banget. Kelas 11 itu menurut kamu lebih banyak capek atau serunya nih? Waduh. Waduh, jujur izin, Ya, izin. izin lagi, Sekali lagi izin lagi. izin lagi. Izinnya mana Mok ya? Izin dua-duanya sih. Kalau bisa dibilang Oke. capek tuh ada menurut aku ya, ada bulan yang dimana menurut aku capek banget, nget kayak contohnya bulan-bulan kayak apa ya, bulan-bulan yang ada FLS 3N Oh, iya. sama yang ada LDBI itu biasanya mereka deketan bulannya. Waktu itu terakhir aku tuh yang capek banget tuh sekitaran November. Di Iya. situ aku ada 3 lomba sekaligus. Wah. Dan Itu kamu masih capek. bisa buat nanganin itu. Alhamdulillah masih hidup sampai Wah. sekarang. Alhamdulillah, Gokil alhamdulillah. sih guys. Tepuk tangan dulu. Ya. Capek sih. Tapi kalau bulan-bulan kayak sekarang, kayak misal lagi Januari atau mungkin Desember, pokoknya setelah bulan-bulan yang hektik itu sih seru sih karena banyak free-nya dan banyak aku tuh suka keluar-keluar sama teman, terlebih sama temanku Aime. Aime kalau kamu dengerin ini, I love you Aime. Makasih udah nemenin aku ya. Nanti makan bakmi lagi kira-kira. Senin, kita ada jadwalnya Senin sih. Oh. Mau makan mie Bangladesh lagi hari Senin Oke. gitu. Oke guys, jadi itu dia pengalaman-pengalaman dari Karania.